Mendaki gunung, lewati lembah. Ini kan hari Minggu. Aku udah pakai topi. Terus aku juga bawa kacamata hitam. Bawa apa lagi ya? Tas. Ada gitar. Terus tentunya aku selalu membawa hand sanitizer dan masker. Tapi kok susah ya pakai maskernya ya? Kebalik teman-teman. Nggak apa-apa, kita kan harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi kok aku sendiri ya? Hari Minggu enaknya ngapain ya? Kalau udah bawa barang-barang begini, jalan-jalan. Yang paling dekat BKT kali ya? Yaudah, ke BKT aja. Yuk. Kak Angel. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ini kakak mau kejar Kak Angel dulu. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, tetap pakai masker dan jaga kesehatan buat kita semua. Dadah, kamu kejar dulu ya, Kak Angel. Selamat hari Minggu. Wah, kemasan? Ya Kak. Kita di mana? Kita ini ada di BKT. BKT. Iya Kak. Jadi, Iya. Kak, Kak. kali ini karena kita di BKT, kita mau ibadah sekolah minggu, anak dunia luar, Kak. Makanya kita pakai bajunya kayak pantai-pantai gitu. Pantai. Keren dong. Keren enggak? Tapi kita nggak pernah lupa Kak Marcel. Betul Kak. Kita tetap pakai masker. Tetap. Lalu kita bawa ini Kak Marcel. Hand sanitizer. Betul sekali. Biar kita tetap terjaga bersih sama kita ikutin protokol-protokol yang ada di tempat. Betul banget. Nah, Kak Marcel. Ya Kak. Karena kita udah di luar nih, dari BKT. Ya. Kita nyanyi dulu deh. Apa ya Kak? Adik-adik berdiri dong. Karena kakak sih duduk aja. Udah dengan kapel. Tapi adik berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini. Mari kita bersukaria. Nah, adik tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo pegang dulu. Adik berdiri. Nah, kalau sudah, yuk kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Jadi Kak Marcel. Mari kita bersukaria karena ini Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, adik-adik pasti sudah senyum-senyum nih awalnya. Pasti pada semangat banget hari Pasti. ini. Yuk, Kak Marcel, Ya, Kak. adik-adik, Ya. kita udah mau mulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau bersatu dulu. Oke. Nah, satu dulu, lalu nanti akan ada doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik kita. Oke. Siapa ya? Yuk, kita berdoa. Yesus berkatilah Brian mau ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita Ya. sudah doa pembukaan juga nih Kak Marcel. Iya Kak. Nah, sekarang Kenzo mau ajak lagi adik-adik buat bernyanyi. Bernyanyi. Ayo, adik-adik udah siapkan kidung cerianya belum?
Kakak Kidung Ceria nomor mana nih? Nomornya di sini. Sini ya Kak. 151. 151. Nah, apa ya? Judulnya apa tuh Kak? Judulnya Aku Bersuka Cita. Sama kayak Kakak hari ini. Kalau bersuka cita, Nah, mukanya begini atau begini Kak? begini dong Kak. Katanya begini ya. Jadi Betul. juga bersuka cita ya. Harus bersuka cita. Ayo Kak. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padamu, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan kemuliaan. Iya, adik-adik udah bersuka cita Kak Yes, Marcel. betul sama kayak kita Kak. Iya, Yes. sekarang kita mau membaca Mazmur. Oke. Adik-adik siapkan juga kitabnya. Yes. Kita akan membaca Mazmur dan pembacaan ini akan dibawakan adik lain juga Kak Marcel. Begitu? Mm-mm. Wah, keren. Yuk kita dengarkan. Oke. Oke. Zaman Mazmur 105 ayat 6 sampai 10. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Terima kasih. Iya, Iya. bisa baca Mazmur nih Kak Marcel, Iya. adik-adik. Siap. Tapi Hah? kita kan udah dengerin cerita ya Kak. Wah, iya. Kakak senang banget nih. Kira-kira siapa Kak? Gak tahu. Kakak tahu kan? Enggak sih, enggak sama, enggak tahu juga. Tapi Kak, kan adik-adik kan udah bersuka cita nih. Oh iya, sama kayak kita kan. Oh iya, mendengarkan firman Tuhan pasti harus bersuka cita juga kan? Harus Kak. Betul banget. Berarti kita nyanyi dulu Kak. Boleh. Adik-adik kita buka lagi Kidung Cerianya nomor Nomor 265. 265. Ya, judulnya Apa itu Kak? Yesus berpesan. Adik-adik pasti tahu kan? Ayo Kak Marcel. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin kemenangan. Anak masing-masing bisa kita dalam dunia ini bersinarlah. Iya, Kak Marcel, Ya Kak? ayo kita dalam cerita. Ayo. Aku udah nggak gimana gitu. Aku dengar. Oke, adik-adik Yuk. mari. Yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti pada baik-baik semua kan? Pada sehat-sehat semua kan? Udah pada mandi, pasti udah pada sarapan juga. Sekarang saatnya kita mau baca firman Tuhan. Nah, sebelum baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, mulai dari malam hari kami tidur hingga sampai saat ini kami beribadah kepadamu. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati adik-adik agar mereka dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Dan berkatilah hamba-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan di firman ini, itu semua dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu, buka dulu Alkitabnya. Kita buka di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Udah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin? Pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana ku perintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Gimana adik-adik, sudah nonton video yang kakak kasih tadi kan? Sekarang Kak Elia mau tanya deh, apa yang Bapak Abraham lakukan ketika Tuhan
Tuhan Allah memerintahkan Bapak Abraham untuk pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Apakah Bapak Abraham menolak atau mengikuti perintah Tuhan? Apa kira-kira? Duh, tak kedengeran nih. Nah, benar adik-adik, Bapak Abraham mengikuti perintah Tuhan. Walaupun Bapak Abraham tidak tahu tempatnya itu bagaimana, apakah bersih, apakah nyaman, apakah bisa untuk keluarganya atau bagaimana, tapi Bapak Abraham memilih patuh kepada siapa? Tuhan Allah. Adik-adik, Bapak Abraham menjadi teladan buat kita supaya kita juga bisa patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kakak mau tanya sekarang sama adik-adik, Tuhan Yesus pernah meminta kita untuk melawan orang tua nggak? Nggak pernah. Tuhan Yesus pernah minta kita untuk bicara yang nggak sopan ke guru nggak? Nggak pernah juga. Atau Tuhan Yesus pernah minta kita untuk memberontak? Enggak juga kan? Adik-adik, kita punya peran masing-masing di tempatnya. Kenapa peran? Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi anak yang baik di rumah, murid yang baik di sekolah, dan juga warga negara yang baik di Indonesia. Kira-kira contoh untuk jadi anak yang baik di rumah, patuh sama segala peraturan yang ada di rumah tuh apa adik-adik kira-kira? Kalau habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Jangan ditaruh di meja makan aja. Kalau udah boleh nyuci piring, adik-adik juga bisa bantu mama untuk cuci piring. Terus contohnya apa lagi? Oh, anduk. Habis mandi, anduk ditaruh di tempatnya. Jangan ditaruh di tempat tidur aja adik-adik. Jangan ditaruh di kursi aja. Kita biasakan menaruh segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, kalau di sekolah, kira-kira apa contoh adik-adik menjadi murid yang baik? Sekarang kan lagi sekolah online nih, ya kan? Belum ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi adik-adik bisa menjadi murid yang baik dengan mengerjakan tugas-tugas yang dikasih Bapak dan Ibu guru di rumah. Terus apalagi? Oh, kalau dibangunin pagi-pagi, adik-adik harus mau. Jangan marah-marah, jangan ngedumel, ya kan? Satu lagi, sebagai warga negara Indonesia, kira-kira peraturan apa nih yang adik-adik bisa lakukan di semua tempat, di lingkungan adik-adik? Kira-kira apa? Yang lagi hit sekarang ini loh. Nah, karena virus corona lagi merajalela, kita diminta untuk selalu apa? Pakai masker dimanapun kita berada. Udah gitu kita diminta juga untuk selalu membawa hand sanitizer. Nggak cuma dibawa loh adik-adik, kita juga harus pakai ini ketika kita habis memegang suatu benda yang juga dipegang oleh orang lain. Selain itu kita juga harus cuci tangan adik-adik, ya kan? Itu peraturan pemerintah juga kan? Nah adik-adik, firman Tuhan udah selesai. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau nggak untuk patuhin segala peraturan yang ada? Mau. Ketika adik-adik bilang mau, berarti kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan marah-marah. Kakak nggak mau dengar nanti adik-adik marah-marah ke papa mama gara-gara papa mama bangunin adik-adik pagi-pagi untuk sekolah online, iya kan? Terus peraturan dibuat itu untuk kebaikan adik-adik sendiri loh. Karena firman Tuhan kita udah selesai dari tadi nih adik-adik. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa ya minggu ini? Adik-adik, karena kita lagi merayakan
perayaan ulang tahun PKLU, kakak mau ngajak adik-adik untuk nyanyi bareng sama opa dan oma. Kalau opa omanya jauh gimana kak? Gimana ya? Adik-adik bisa ajak papa, mama, adik, dan kakak untuk nyanyi bareng sama adik-adik. Judul lagunya ada di atas. Dan kalau adik-adik mau pakai gerakan, adik-adik boleh kreasiin gerakan sendiri bareng sama opa omanya. Oke? Ibadah kita udah selesai, firman Tuhan juga udah selesai. Kita sekarang mau tutup berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa penutup ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala perintah-Mu yang boleh Engkau perintahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa segala perintah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, itu semua untuk kebaikan kami sendiri. Bapa, ajarlah kami untuk terus bisa melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kami selama 1 harian ini. Berkati kami juga selama seminggu ke depan di dalam sekolah, di dalam segala pekerjaan, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Kami serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. 2, 3. Amin. Amin. Nah, Kak Basel, Ya, kita Kak? sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Yes, persembahan. Ya, adik-adik, Mhm. yuk kita siapin persembahannya. Siapin. Ayo, siapin. Kalau sudah, sebelum kita mengucapkan janji persembahan nih Kak Marcel, kita siapin juga lagu Kidung Cerianya. Ya, dari mana Kak? Dari Kidung Ceria nomor 264 ada di sini. 264. Ya. 264, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Iya. Ya. Sebelum itu, Kita janji persembahan dulu. yes, kita bareng-bareng ucapinnya ya. Yuk, 1, 2, 2, 3. Apa yang ku pegang ini kepunyaan Tuhanku. Pakailah untuk gerejamu, pakailah juga untuk persembahanmu. Kak Marcel. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
jelasnya informasi untuk transfer persembahannya. Oke, Kak. Iya. Yuk, sekarang kita mau doa persembahan Kak Marcel. Boleh siapa, Kak? Pokoknya di klien juga Kak. Oh gitu, kita lihat Yuk, ya. kita berdoa. Kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami mau serahkan persembahan ini. Pakailah untuk kemajuan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Marcel, Ya, Kak. kita pulang. Iya. Kita nggak liburan lagi di BKT. Nah, Banyak sekali. BKT tuh air-airnya banyak. ya tapi udah Oh iya. jam segini. Udah lapar juga sih Kak. Iya Kita mau sih. makan siang. Adik-adik juga mau makan siang ya. Pasti, Kak. Iya. Tapi Kak Marcel, Ya, Kak. Kak Angel mau umumin dulu nih Warta Impa PA. Oke. Impa Surya Kasih. Kita sudah kasih. Iya. Kak Marcel, Ya, Kak. minggu depan nih, Minggu depan. tanggal 25 Oktober. Oktober. Tahu nggak? Hari Minggu, kan? Hari Minggu. Iya sih. Tapi hari Minggunya kita ibadah minggu pada anak-anak tidak melalui YouTube. Oh, kok nggak lewat YouTube, Kak? Karena kita mau nembak muka Kak Marcel. Kita gimana mau caranya, lagi. Kak? Caranya Hah? kita mau lewat Zoom Kak. Berarti Kakak bisa lihat teman-teman adik-adik yang lain dong. Iya dong. Kak Marcel senang nggak? Seneng banget. Sama. Kayaknya juga senang banget. Yeay. Minggu depan kita akan bertemu di ibadah Zoom. Nah, nanti adik-adik untuk informasi jelasnya nih Kak Marcel, nanti kakak-kakak layan akan memberikan informasi kepada orang tua adik-adik. Jadi adik-adik tanya sama papa, Papa, ada informasi nggak dari kakak layan? Nah, Kak Marcel, Ya, Kak. mau pulang? Ih, Kita mau kamu di PKT. ya enggak juga sih, Kak. Oh, iya. Udah siang Udah begini. Kak Marcel udah lapar ya? Lumayan. Sama, kayaknya juga udah lapar. Iya. Tapi adik-adik, Iya. sebelum kita menyelesaikan ibadah minggu pelajaran anak, Mhm. kita nyanyi dulu Kak Marcel. Iya, Kak. Kayaknya mau ajak adik-adik berdiri. Berdiri. Kita mau nyanyi Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar. Pakai gerakan ya. Gerakan adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan kalau melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Kalau turunnya hujan datang badai, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak runtuh sungguh. Ya adik-adik, kita sudah Ya. selesai pada minggu pelajaran anak. Ya, Kak. Jangan lupa habis ini ya adik-adik kerjaan aktivitas ya. Jangan lupa. Kita ada aktivitas sama saya. Wah, keren. Oke, yuk adik-adik. Ya, kok aku sedih ya Pak? Gak apa-apa, tapi kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Dadah. Dadah.